Assalamualaikum, halo teman-teman. Balik lagi di channelnya Diajar Pintar, channel edukasi dan tutorial. Nah, jadi teman-teman, kemarin itu saya dapat notifikasi dari YouTube ya melalui aplikasi YouTube Studio. Notifikasinya itu sejenis evaluasi terhadap video saya. Nah, teman-teman bisa lihat di atasnya itu hal yang mempengaruhi rekomendasi. Nah, jadi saya diberitahu hal apa saja yang mempengaruhi rekomendasi. Mungkin evaluasi video saya dengan videonya teman-teman itu bakal berbeda, tetapi setidaknya kita bisa mengetahui ini dari sini apa saja sih yang mempengaruhi rekomendasi video oleh pihak YouTube itu. Oke, ini halaman pertama teman-teman. Halaman pertama teman-teman lihat poin yang pertama itu gambar api minat topik. Apakah Anda memilih topik yang populer atau unik? Nah, ini juga ternyata mempengaruhi juga sejauh mana topik yang kita bahas. Apakah sudah populer atau unik? Nah, atau mungkin teman-teman bisa membahas topik yang sedang tren saat-saat ini. Nah, teman-teman bisa lihat di aplikasi YouTube. Silakan teman-teman buka. Terus di sisi kiri atas itu ada gambar kayak sejenis gambar kompas. Nah, silakan teman-teman tap. Nah, dan di atasnya itu ada tren. Nah, di dalamnya itu silakan teman-teman lihat. Nah, ada beberapa video itu yang sedang tren saat ini. Mungkin teman-teman bisa membahas topik-topik itu. Dan cara yang kedua, teman-teman bisa masuk ke Google Chrome. Itu silakan teman-teman ketik Google Trend. Nah, di situ juga kita bisa mengetahui jadi apa sih yang banyak dicari untuk saat-saat ini. Nah, silakan teman-teman juga bisa membuat konten dengan topik yang sedang tren saat-saat ini. Dan kita ke baris yang kedua teman-teman, ada kompetisi di sini. Apakah ada video lain dengan topik sama yang bisa mereka tonton? Nah, semakin banyak kompetisinya, artinya begini, ketika teman-teman mengupload sebuah video, nah banyak yang sejenis dengan kontennya kita, maka kesempatan kita akan berkembang itu semakin sedikit. Apalagi pesaing kita itu channel-channel yang sudah besar, yang subscribernya itu udah banyak sekali. Nah, sebisa mungkin silakan teman-teman buat yang sekiranya kompetisinya itu sangat sedikit. Caranya gimana sih cara melihatnya? Teman-teman silahkan ketik di aplikasi YouTube-nya, di tab pencarian itu teman-teman coba ketik kontennya teman-teman, itu nanti kan muncul tuh ada beberapa. Nah, semakin banyak pesaingnya ya akan semakin sulit untuk berkembang. Nah, yang di bawahnya itu ada tren musiman. Pada konteks video YouTube mengacu pada jenis konten yang cenderung lebih populer ya, atau dicari oleh penonton selama periode tertentu selama setahun. Misalkan nih, video bertema liburan dapat menjadi tren musiman menjelang lebaran atau libur sekolah. Nah, biasanya sih konten-konten seperti ini itu membahas tempat-tempat liburan yang bagus, yang murah, atau tempat liburan yang cocok. Nah, oke, kita beralih ke halaman kedua. Nah, ternyata di halaman kedua ini, apakah penonton menikmati video Anda? Penonton melihat lebih banyak. Ini yang berkaitan dengan seberapa banyak video kita di like, di komen, dan di share. Nah, ini juga ternyata mempengaruhi salah satu yang bisa menyebabkan video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube. Semakin banyak video kita di like, di share, atau di komen secara positif, yang mungkin akan semakin besar juga untuk dapat kesempatan direkomendasikannya. Nah, biasanya itu YouTube juga memberikan survei kepada beberapa channelnya penonton, itu survei terkait dengan channel kita. Biasanya itu kalau misalkan mereka memberi bintang 5, yaitu juga menyebabkan salah satu faktor yang bisa membuat video kita direkomendasikan. Nah, kita coba ke halaman berikutnya. Nah, ini terkait dengan durasi tonton rata-rata teman-teman. Di sini dijelaskan video 8 menit Anda itu 2,20 menit. Nah, jadi video saya itu video 8 menit, rata-rata tontonnya 2,20 menit. Sedangkan beberapa video 8 menit yang populer itu minimalnya itu 4,10 menit. Nah, ternyata durasi rata-rata tonton video juga bisa mempengaruhi. Artinya ini kalau saya punya video 8 menit,
harusnya itu sekitar 55% baru bisa direkomendasikan. Ya sekitar 55 mungkin sampai 60% ya. Ya sekitar segitulah. Nah, di sini saya cuman mendapatkan 2,20. Saya juga kurang tahu ini apakah topik yang saya bahas itu kurang menarik atau kurang bagus. Silakan teman-teman komen di kolom komentar terkait video saya, apakah topiknya kurang bagus ataukah storytellingnya kurang bisa dipahami. Silahkan komen, siapa tahu nanti saya bisa memperbaikinya. Oke, coba kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini berhubungan dengan thumbnail teman-teman. Apakah video Anda tampil lebih menarik? Posisikan diri Anda sebagai penonton yang tidak mengenal channel Anda, apa yang akan Anda klik. Nah, jadi thumbnail juga salah satu yang bisa mempengaruhi rekomendasi video kita. Semakin bagus thumbnailnya, ya mungkin akan semakin banyak orang untuk buat menonton. Ketika sudah banyak yang menonton, ya balik lagi ke performa video kita, ya bagus atau enggaknya. Nah, setelah itu baru bisa direkomendasikan. Jadi buatlah thumbnail yang sebisa mungkin ya dibuat menarik atau semenarik mungkin. Oke, coba kita ke halaman berikutnya. Rekomendasi didasarkan pada sejumlah faktor dan penonton Anda adalah faktor utama di balik rekomendasi tersebut. Nah, ternyata penonton Anda adalah faktor utama di balik rekomendasi tersebut. Ya, balik lagi berarti ke penonton kita yang menjadi inti utama dari rekomendasi videonya. Percuma kalau kita sudah membuat thumbnail yang bagus tetapi penontonnya nggak mau menonton, atau kita sudah buat konten yang sedang tren tapi penontonnya nggak ada yang nonton, ya percuma saja, performa kita jelek dan nggak direkomendasikan. Jadi ini balik lagi ya teman-teman, faktor utamanya ada di penonton. Oke, mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat ya, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula dan buat saya juga. Mari kita sama-sama belajar. Semoga video saya ini bisa memberikan manfaat dan menjadi ladang amal ibadah buat diri saya. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.